Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan, kepatuhan kita serahkan kepada pemilik sejatinya Allah Ta'ala. Kita bersyukur atas limpah nikmat yang sampai hari ini Allah percayakan bersemayam dalam diri kita, khususnya nikmat iman dan Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi benar, menjadi terang, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga nikmat sehat walafiat, yang dengan itulah segenap urusan dan kewajiban dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan penyakit mau bersabar, sehingga kesabaran mereka mengubah penyakitnya menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Dan semoga keluarga yang mengurus juga bersabar mengurusnya. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan semoga terlimpah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita rindukan, yang kita harapkan syafaatnya nanti, dan juga kita harapkan berhak menerima air yang jernih, yang murni, yang menghilangkan dahaga hamba-hamba Allah di padang mahsyar kelak nanti, yaitu air dari telaga Kausar yang dibagikan langsung oleh beliau kepada kita. Saudaraku rahimakumullah, seperti yang sudah diumumkan dan terlihat di layar, tema kita hari ini memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Berdasarkan judul ini tentunya kita bisa simpulkan ada dua bahagian besar, ya, bahagian tentang ketakwaan dan bahagian tentang fitnah akhir zaman, ya. Kita awali dengan pembahasan tentang fitnah akhir zamannya. Umat Islam saat ini sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Sebab inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan posisi kalah, ya. Sedangkan kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, khususnya Yahudi Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia, ya. Itu realita, ya. Saya pikir kita semua setuju dengan itu, ya. Kalau ada yang nggak setuju, saya sarankan berwudu dulu, ya. Mungkin tadi nggak sempat berwudu, jadi masih belum nyambung dengan situasi kondisi, ya. Coba berwudu dulu, ucek-ucek matanya. Saya ulangi lagi, kita sekarang umat Islam sedang posisi kalah, Pak. Yang mimpin dunia ini bukan kita, yang mimpin dunia sedang Allah izinkan kaum Yahudi Nasrani, ya. Dan ingat, kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, tidak serta-merta bermakna Allah ridai sesuatu itu, ya. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena izin Allah. Tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi pasti Allah ridai, tidak. Ya. Contohnya pencurian. Ya. Tidak ada satupun pencurian bisa terjadi di dunia ini kalau tidak mendapat izin dari Allah Ta'ala. Tapi apakah Allah ridha dengan pencurian? Allah tidak ridha dengan pencurian. Ya. Perzinahan. Apa mungkin ada perzinahan bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Tapi apakah Allah ridha dengan perzinahan? Jangankan dengan perzinahan. Bahasa Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu, jangan dekati zina. Ya, apalagi zina, ya, Allah nggak ridha. Ya. Nah, demikian juga dengan kepemimpinan kaum kafir atas dunia ini. Itu mungkin diizinkan Allah Ta'ala. Allah ridha? Ya nggak ridha. Kenapa? Karena Allah hanya ridha dengan kepemimpinan orang-orang yang mukmin, yang dalam memimpin itu menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar mukmin juga, tidak. Ya, walaupun mengaku muslim, tapi kalau memimpin tidak dengan menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah, nggak dapat keridhaan Allah Ta'ala. Ya, karena Allah itu hanya senang dan ridha melihat umat manusia dikelola oleh kepemimpinan yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan diantaranya adalah aturan dan hukumnya dimuliakan, diutamakan, ya, diprioritaskan. Nah, itu ciri kepemimpinan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya ada sebuah hadis 15 abad yang lalu disampaikan oleh Nabi tentang kondisi kita hari ini. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim."
bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus bermunculan, ya. Jadi Nabi mengatakan, bersegera kalian beramal sebelum datang suatu masa di mana ujian itu muncul dalam jumlah yang begitu banyak di berbagai aspek kehidupan, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Nah, itulah keadaan kita hari ini, ya. Dan pengertian gelap di sini bukan gelap hissi, ya, bukan gelap secara fisikal, tidak, tapi gelap secara maknawi. Artinya kita hari ini dikepung oleh dark values, nilai-nilai yang gelap, nilai-nilai kezaliman, nilai-nilai kemungkaran, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kesyirikan, ya, nilai-nilai kebohongan. Kan itu yang mendominasi dunia hari ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita teropong kondisi kita hari ini dengan hadis berikut ini menjadi lebih jelas lagi. Ini hadis saya sering sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam hadis ini Nabi memampatkan perjalanan umat dari awal beliau diutus sampai nanti umur umat Islam berakhir. Kesimpulannya ada 5 periode, 5 babak, 5 fase yang akan dialami umat Islam dari masa ke masa. Dan uniknya hadis ini adalah setiap periode diberi nama oleh Nabi terkait dengan karakter kepemimpinannya. Nah, kalau kita lihat hadis ini, ternyata kita sekarang berada di babak keempat, Pak. Ini tadi aslinya, ya, ini terjemahannya. Kita sekarang di babak keempat, Pak. Babak yang disebut oleh Nabi sebagai babak kepemimpinan para mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dari segi nama saja sudah jelas kelihatan bahwa this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. That's reality, itu realitas, ya. Tidak perlu kita ratapi, tapi kita harus sikapi dengan baik dan benar. Itu yang paling penting. Setelah kita menyadari kita sedang kalah, kita sedang babak belur, lalu sikap apa yang harus kita tampilkan? Apakah sikapnya nerimo sepenuhnya dengan kepemimpinan para mulkan jabriyatan itu? Atau bagaimana? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita bikin skemanya, kira-kira skemanya seperti ini. 5 babak, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini ada garis merah, Pak, mengiringi babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam. Sedangkan realitas sejarah umat Islam ditandai dengan garis putih putus-putus, ya. Ini realitas umat Islam. Nah, kita sekarang di babak keempat, era mulkan jabriyatan ini berada di bawah garis merah, Pak. Dan ketahuilah garis merah ini bukan garis kemiskinan, ya. Ini urusannya bukan kaya dan miskin, Pak. Ini urusannya berjaya atau runtuh, menang atau kalah. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran 140. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan salah satu sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di dunia fana ini. Hukum Allah itu banyak, Pak. Salah satu misalnya hukum gravitasi, itu hukum Allah. Sesuatu dilempar ke atas mesti jatuh ke bawah, ya. Termasuk hukum Allah adalah orang dibacok ya berdarah, gitulah. Kalau dia nggak berdarah berarti dia menentang hukum Allah. Dia menggunakan cara-cara yang menentang hukum Allah. Nah, salah satu hukum Allah namanya sunnatut tadawul, hukum pergiliran, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran, ya. Nah, jadi kita umat Islam pun tanpa kecuali, jangan karena kita merasa diri kita ini kumpulan orang-orang beriman yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, lalu kita berdoa dengan nada mendikte Allah, ngatur-ngatur Allah, ya Allah berikan kami kemenangan. Nggak ada ceritanya, Pak. Kemenangan dan kekalahan itu sepenuhnya sudah ada skenarionya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jadwalnya. Makanya ada ayat surat Al-Anfal bunyinya, waman nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah belum datangkan kemenangan itu, ya maaf kata orang Betawi, sampai lebaran monyet juga nggak bakal menang, gitu. Karena belum jadwalnya. Tapi sebaliknya,
Kalau sudah menang, ya kan, nggak ada ceritanya akan kalah sebelum Allah putuskan untuk dia kalah lagi. Ya. Jadi tabiat dunia ini berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat segala sesuatunya sifatnya baqa, ya, lestari, terus menerus demikian, konstan, tetap, tidak berubah-ubah. Mereka-mereka yang bergembira di akhirat nanti akan bergembira terus menerus, dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara mereka yang ditakdirkan Allah menderita di akhirat nanti akan menderita terus menerus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak berharap demikian. Tapi di dunia ini, Pak, memang silih berganti. Ada eranya kita umat Islam berjaya, ada eranya kita umat Islam kalah. Ya, itu realita. Nah, jadi kalau kita lihat babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam, kita ini sempat berjaya sekian lama, Pak. Ini garis putih di atas ini. Lama sekali kita berjaya. Sejak zaman An-Nubuwah, kenabian, Nabi memimpin umat ini, sampai tahun 1342 Hijriah, kita berjaya terus, Pak. 1342 tahun umat Islam memimpin dunia ini, Pak. Bukan waktu yang sebentar itu. Hanya orang-orang yang ahistoris saja, ya kan, yang menolak realitas sejarah yang mengatakan tidak demikian. Tapi kalau kita ngerti sejarah, Pak, kita sadar sebagai umat kita ini sempat berjaya bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun, Pak. 1342 tahun. Masya Allah Ta'ala. Jadi belum ada 100 tahun yang lalu kita ini ditakdirkan Allah kalah, dicabut hak kepemimpinan kita, untuk kemudian Allah serahkan ke pihak lain. Kan ayatnya ada, wa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah yang memberikan, yang memiliki segenap kerajaan dan kekuasaan, engkau beri kerajaan, kekuasaan pada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki. Ya, Allah sempat berkehendak, ya, untuk mengizinkan umat Islam ini 1342 years, ya, according to the Hijri calendar, tentunya kalender Hijriah, ya kan, kita memimpin dunia, Pak. Jadi selama itu kita ini jadi role model, Pak. Semua bangsa lain look up to us, gitu, melihat ke atas kepada kita, ya. Makanya kalau Anda pelajari sejarah di Inggris sekitar 150 tahun yang lalu, ada tuh wilayah, Pak, wanita-wanitanya pakai jilbab panjang-panjang, Pak, bukan muslimah. Kenapa gerangan begitu? Karena mereka look up to the muslimat, gitu. Mereka menghormati kaum muslimat, dianggap sebagai ini kaum wanita yang terhormat, maka mereka niru, gitu. Atau coba Anda lihat lukisan-lukisan raja-raja abad 17, abad 18, raja-raja Eropa. Kan zaman itu belum ada kamera, tapi kan lukisannya ada. Lihat kostumnya. Kostum raja-raja abad 18, abad 17 itu. Rata-rata celananya cingkrang, kan? Itu kenapa coba? Kenapa? Ya. Karena mereka meniru umat Islam laki-lakinya yang dianggap noble, yang dianggap mulia, begitu. Dan mereka merasa diri mereka mulia, kan, raja. Jadi mereka ikut-ikutan, celananya juga anti isbal, itu cingkrang. Tapi sekarang yang mimpin dunia barat, kafir, Yahudi, Nasrani, akhirnya banyak manusia tanpa kecuali umat Islam ngekor aja, ngikut aja sama bagaimana kelakuan barat, Yahudi, Nasrani. That's reality. Ya, itulah realitas sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW memberikan kita busyra, kabar gembira, bahwa babak keempat is not the final chapter, bukan babak terakhir. Kata Nabi, babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat itu pun akan berlalu, akan datang expire date-nya, masa berlakunya berakhir, ya, untuk kemudian datang babak kelima, namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan Nabi diam tandanya sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Ya. Jadi nanti di babak kelima garis putus-putusnya naik lagi melewati garis merah. Ya, kita berjaya kembali. Ya. Berarti ujung akhir perjalanan umat Islam ini husnul apa su'ul khatimah? Husnul apa su'ul? Yang benar. Katanya khilafah nggak boleh. Kok Anda berani-berani bilang kalau nanti khilafah berdiri berarti husnul khotimah? Gimana ceritanya nih? Coba dibantu saya untuk menjelaskan. Kata orang nggak boleh khilafah. Tapi kok Anda berani mengatakan nanti kalau khilafah berdiri berarti husnul khotimah? Gimana sih?
Ya direnungkan aja lah ya, difikirkan, coba dikunyah-kunyah nanti bagaimana itu, titik temunya di mana itu nanti. Oke. Anyway, jadi inilah babak di mana Allah mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Kan Barat kan Yahudi Nasrani. Dan ini ada bintang kecil di situ, bintang kecil 1, umat Islam memimpin selama 1342 tahun Hijriah. Sementara bintang 2 isyaratnya Yahudi Nasrani memimpin dunia ini belum ada 100 tahun, Pak, belum ada. 1342 Hijriah dulu pindah babak. Sekarang kita 1441 Hijriah. Nanti ini 1 Muharram 1442 Hijriah persis 100 tahun, ya. Persis 100 tahun. Kalau mau lebih persis lagi nanti 27 Rajab, ya. 1442 Hijriah itu persis 100 tahun. Kalau pakai hitungan Masehi 1924 Masehi nanti 2024 baru persis 100 tahun semenjak ya kita ini masuk ke dalam babak keempat ini. Ya, semenjak Barat kafir diizinkan Allah memimpin dunia. Dan Nabi sudah menjelaskan, memprediksikan 15 abad yang lalu dalam hadis berikut ini bahwa ini akan terjadi. Bagaimana kata Nabi? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, slowly but surely, perlahan tapi pasti, ya. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah kelihatan nih masuk lubang biawak, kalian terus saja ikut sama mereka. Terus sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman. Nabi bukannya menjawab, malah balik bertanya, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, Anda tahu para sahabat dengar hadis ini, reaksinya gimana? Reaksinya tercengang, Pak. Tercengang bukan karena ragu sama Nabi, enggak. Mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Cuman yang nggak kebayang sama mereka adalah, kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi mana Nasrani? They could not comprehend. Mereka nggak bisa paham waktu itu. Kenapa mereka nggak bisa paham? Karena mereka nggak mengalami. Justru yang mereka alami setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada kaum Yahudinya, ada kaum Nasraninya, ada kaum musyrikinnya, ya. Posisi umat Islam di Madinah makin kokoh, posisi Nabi makin kokoh, sehingga Yahudi, Nasrani, musyrikin tunduk pada Nabi dan para sahabat, kaum muslimin. Jadi mereka tidak pernah tuh mengalami ngekor sama Yahudi, Nasrani. Sehingga ketika Nabi menyampaikan ini, mereka jelas tercengang, bingung gitu. Kok bisa ya? Gimana ceritanya ini? Ya dulu para sahabat bingung. Nah kita sekarang bukan saja ngerti Pak hadis ini, ya, kita yang ngalamin hari ini. Nyari orang ngaku muslim ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa gampang hari ini? Hah? Sulit apa gampang, Pak? Gampang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum. Rum itu Romawi, Pak. Berideologi materialisme dan hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Ini bisa kita temukan penjelasannya di surat Ar-Rum ayat 7, surat bangsa Romawi ayat ke-7. Allah gambarkan tentang kaum Rum ini, bagaimana ciri mereka? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum hanya mengetahui, mengerti, memahami perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini saja. Sementara tentang akhirat mereka lalai. They don't understand at all, nothing about the hereafter, about akhirat. Nggak ngerti mereka. Coba aja kalau Anda ditakdirkan naik pesawat atau naik kereta api, di samping Anda orang Barat, Eropa, Amerika, dan Anda tahu dia bukan Muslim. Jadi kalau nggak Yahudi, Nasrani, walaupun sekarang juga rame sih yang agnostik, ya, yang ateis, ya kan. Tapi at least biasanya mereka punya inilah identitas resminya, entah Kristen kah, entah Kristen beneran apa kagak gitu, Yahudi beneran apa kagak gitu, ya. Anda ngobrol sama dia. Anda ngomongin soal dunia, Pak. Oh, dia menguasai sekali. Bidang apapun Anda bicarakan, dia menguasai. Tapi coba pelan-pelan Anda rubah topik. Mulai Anda bicara soal kematian.
Anda bicara tentang alam kubur, Anda bicara tentang hari berbangkit, ya, hisab, mizan, ya kan, nyebrangin sirat gitu kan. Wow, dia tiba-tiba diem, Pak. Bahkan dia tiba-tiba nyari buku kalau perlu. Ya, Anda ngomong terus, dia baca buku. Udah nggak peduli dia, nggak mau dengerin lagi. Kenapa? Because they think that is nonsense, ya kan? Dianggap itu sebagai perkara yang apa iya kan gitu, ya, nonsense gitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, akibatnya karena mereka yang memimpin dunia sekarang, umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak, ya. Jadi ketika kita memimpin dunia 1342 tahun Pak, umat Islam berjaya, ya, kita ini memperkenalkan sistem iman tauhid kepada seluruh umat manusia. Makanya mereka merasakan kenyamanan, keamanan dinaungi oleh sistem iman tauhid ini, sekalipun mereka tidak ikut beriman, sekalipun mereka tidak ikut bertauhid. Tapi efek dari sistem iman tauhid itu keberkahan, kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan. Coba bayangkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, seorang khalifah yang memimpin cuma 2,5 tahun. Beliau ketika menerima tampuk kekhalifahan, itu masyarakat sedang kacau, diwarnai oleh banyak tindak korupsi dan lain sebagainya. Nah, dalam 2,5 tahun dia berhasil membenahi, ya, kejujuran masyarakat sedemikian rupa sampai di tahun kedua kepemimpinannya itu para ulama sampai berkonsultasi kepada khalifah. Wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, di wilayah kami zakat sudah kami bagikan kepada semua mustahik yang 8, tapi masih berlebih. Apakah dibolehkan kami bagikan kepada kaum kafir? Gitu, ya kan? Itu nggak pernah kejadian, Pak, sebelum-sebelumnya. Masya Allah, ya, sedemikian berkahnya sampai semua sudah dapat haknya itu 8 asnaf itu, ya, yang Ibnu Sabil lah, yang Gharimin lah, orang berutang lah, yang ya semualah 88 kelompok itu masih bersisa, dan itu bukan di satu wilayah, di banyak wilayah, ya, kepemimpinan beliau karena sistem iman tauhid yang diberlakukan. Nah, begitu kita masuk ke babak keempat, yang mimpin kaum kafir Yahudi Nasrani, kira-kira mereka mewariskan terus nggak sistem iman tauhid? Mewariskan terus tidak? Ya tidaklah, mereka beriman kagak, ya, bertauhid juga kagak. Pasti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem kafir syirik. Pasti itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sehingga nggak perlu sampai ribuan tahun, belum ada 100 tahun, Pak, kekacauan yang kita rasakan sekarang sudah dahsyat sekali. Itu yang harus kita pahami, Pak. Kenapa sih kacau dunia hari ini? Kenapa sih Nabi mengatakan kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita? Karena sumber cahaya yang semestinya menyinari dunia ini tidak diperkenankan digunakan sebagai sumber cahaya. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kan kalau umat Islam mimpin dunia ini, Quran jadi sumber cahayanya kan, sumber petunjuknya kan. Tapi kalau bukan muslim yang mimpin, kafir yang mimpin, ya Quran disingkirkan, ditaruh di laci aja. Nggak boleh berfungsi sebagai sumber petunjuk, sumber cahaya, sumber bimbingan. Dicarilah yang lain-lainnya, yang berarti bersumber dari setan. Makanya kacau dunia. Nggak perlu sampai ribuan tahun, Pak. Belum ada 100 tahun sudah kacau balau dunia sekarang ini. Ini harus kita pahami, Pak, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin, Pak. Dari mana kata-kata ini kita ambil? Dari kertas ini, Pak. Kertas apa nih, Pak? Wah, kalau duit cepet ya. Ya, ini uang $1 Amerika Serikat, Pak. Silakan Anda lihat di satu sisi dari lembaran uang ini ada lingkaran, gambar lingkaran, yang di bawahnya dikasih nama The Great Seal. Seal itu stempel atau materai. Great itu agung atau mulia, ya. Jadi materai yang mulia, stempel yang agung. Ada gambar apa di situ? Ada gambar piramida tunggal terpotong bagian atasnya, Pak. Kemudian di atas piramida itu ada sebuah segitiga yang ukurannya cocok untuk berada di pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan, kayak ngambang gitu. Kayak seolah-olah it has not landed yet. Dia belum landing, belum mendarat gitu loh, tapi sudah ada di awang-awang tuh, ya kan, sudah standby gitu.
Dan di dalam segitiga itu ada gambar apa? Gambar mata tunggal, mata sebelah. Sementara di segitiga itu sekelilingnya ada garis-garis mengisyaratkan bahwa mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Nah, bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah itu simbol apa? Dajjal. Ya. Nabi bersabda, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Allah Rabb kalian tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis di bawahnya, Pak, kata-kata bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya apa? New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka yang memimpin dunia sekarang ini sudah memperkenalkan lewat gambar ini mega proyek mereka. Mega proyek mereka adalah mendirikan sebuah sistem dunia, tatanan dunia baru, di mana semua populasi dunia ini masuk ke dalam satu keranjang piramida tunggal ini, diseragamkan di dalamnya untuk kemudian tunduk kepada si mata sebelah itu. Nah, di atasnya ditulis lagi bahasa Latin lagi, Pak, Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui, meridhoi segenap usaha-usaha kami. Usaha apa, Pak? Usaha mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek kehidupannya, ipol, exos, but, mil, penkum, dan seterusnya, berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Mau itu bidang ideologi kah, politik kah, ekonomi kah, ya, budaya kah, militer kah, pertahanan keamanan kah, medis kah, ya, farmasi kah, ya, semua bidang itu fondasinya adalah nilai-nilai kekufuran Dajjal. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tatanan dunia baru ini tidak lain adalah sistem Dajjal. Ya, istilah sistem Dajjal ini kita pinjam, Pak, dari seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Dia menulis buku dengan judul Dajjal the Antichrist. Gambar depannya the Great Seal tadi, Pak, dari uang $1 itu. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Nah, Ahmad Thompson dengan sangat bagus sekali dalam buku ini menguraikan tatanan dunia baru sekarang ini, ya Pak, dari berbagai aspek kehidupannya, yang intinya ujung akhirnya adalah semua aspek kehidupan kita sekarang sedang diacak-acak untuk berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Jadi dengan kata lain, tatanan dunia baru ini adalah sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya The Messiah, Al-Masih, Sang Juru Selamat mereka, yaitu Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut serta mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti kita diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Dajjal ini fitnah paling dahsyat, kata Nabi, a'zamul fitnah. Dajjalnya belum keluar, Pak, tapi sistemnya sudah berkarakter Dajjal. Dan karakter Dajjal itu gimana? Karakter Dajjal adalah, kata Nabi, kalau nanti Dajjal sudah keluar, Pak, dia akan datang ke satu tempat, ke satu kampung, satu kota, satu negeri, dia umumkan, dia declare, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya. Ya. Mirip kayak ucapan siapa? Firaun, ya. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun, aku Rabb kalian yang maha tinggi, gitu. Padahal dulu Firaun tidak punya hal-hal yang spesial sebagaimana Dajjal nanti, Pak. Firaun nggak punya ilmu sihir, Firaun nggak punya kesaktian mandraguna kayak Dajjal nanti, Pak. Sedangkan itu saja sudah menyebabkan rakyat Mesir tunduk patuh berserah diri sebagai hamba-hamba Firaun. Yakin Firaun itu Rabb, apalagi Dajjal nanti, Pak. Karena Dajjal punya 1001 tipu daya, Pak, sihir. Ya. Kata Nabi, Dajjal punya sungai air dan sungai api. Kalau kalian ditawarkan antara dua sungai itu, pilihlah sungai apinya tanpa keraguan. Pejamkan mata kalian, ambil api itu dengan membaca awal suratul Kahfi, niscaya kalian akan rasakan air yang sejuk, yang jernih. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memilih airnya si Dajjal, sama saja dia registrasi untuk masuk ke dalam neraka apinya Allah Ta'ala di akhirat kelak nanti. Wa na'udzubillahi min dalik. Itu karakter Dajjal begitu, Pak. Sama sistem Dajjal juga sekarang begitu.
Dajjalnya belum nongol, tapi sistemnya, kelakuannya begitu. Pokoknya dia merasa dirinya yang menentukan segala-galanya atas seluruh populasi dunia hari ini. Sehingga siapapun yang mau nurut sama sistem Dajjal hari ini, dikasih surga sama dia, dikasih fasilitas duniawi kepada dia. Tapi sebaliknya yang tidak mau tunduk pada sistem Dajjal, segera dikasih stempel black labeling, ya, stempel hitam. Kadang-kadang yang agak ringan sekedar disebut radikalis, sekedar disebut ekstremis, ya, teroris. Tapi kalau yang lebih berat ya kan dipenjara, lebih berat lagi dibunuh. Ya. Jadi Dajjalnya belum ada, Pak, tapi sistem dunianya sudah berkarakter kayak Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Sekarang kita masuk kepada, nah ini dia. Jadi sistem kafir syirik yang mereka perkenalkan sekarang bahkan sudah semakin mengarah memfokus untuk menjadi sistem Dajjal, ya. Dan sebuah organisasi dunia yang simbolnya seperti ini, ya. Ini organisasi apa, Pak? Ya, PBB, ya. Ini simbol di depan layar, Pak. Tapi simbol sebenarnya yang mereka rancang adalah The Great Seal, Pak. Novus Ordo Seclorum, gitu. Dia sekedar cover saja, ya, cover saja dari maksud yang sebenarnya, ya. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan kaum Yahudi itu punya kebiasaan bermain di balik tembok, Pak, ya. La yuqatiluna jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan berani memerangi kalian secara terang-terangan kecuali di balik tembok yang tebal atau di balik dinding yang di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal. Gitu. Nah, mereka bikin tembok-tembok mereka supaya kita sibuknya dengan tembok itu, ngelawan PBB-nya, ya kan, ngelawan ininya, ngelawan itunya, ya kan. Padahal merekanya di belakangnya itu ngatur-ngatur, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad karenanya melengkapi hadis yang tadi sudah saya cuplik bagian awalnya, melengkapi hadis itu dengan bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya aneka fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin lalu menjadi kafir di sore harinya. Bayangkan. Atau kata Nabi, di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Pagi beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Ingat ya, pilihan kata Nabi itu penting kita garis bawahi. Nabi tidak bilang pagi berbuat amal soleh, sore berbuat maksiat. Bukan. Perbandingannya bukan amal soleh dan maksiat, Pak. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat maksiat. Tidak, bukan itu perbandingannya. Perbandingannya pagi masih beriman, sore kafir. Beda tidak itu? Apakah semua kemaksiatan yang dikerjakan seorang muslim otomatis membuat dia jadi kafir? Kan tidak. Artinya Nabi mengingatkan kalau era itu sudah datang, ancaman bagi umat Islam sudah bukan lagi terjerembab sekedar dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nah, ini dia. Jadi sistem sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak, ya. Dan karenanya kita semua harus mewaspadai, Pak, jenis-jenis dosa yang kategorinya membatalkan iman. Perlu contoh? Siap mental? Ya, saya kasih contoh. Contoh pembatal keimanan adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Jadi kegiatan mengejek-ejek agama kita nih, Pak, ya kan? Itu bukan kegiatan dosa kecil, bukan dosa besar, Pak, tapi dosa yang membatalkan iman pelakunya. Makanya kalau Anda mendengar ada orang mengolok-olok agama Allah, pilihan Anda cuma satu, menghentikan dia, atau dua, segera pergi, jangan dengerin, ya kan? Itu pilihan Anda. Tapi kalau Anda tetap mendengarkan, ada ayat juga yang sampai mengatakan, surat An-Nisa ayat 140 yang mengatakan, jika kalian tetap di situ mendengarkan, maka kamu dengan dia sama saja. Ikut dosanya, dosa pembatal keimanan. Jadi menikmati
stand up komedi yang pelawaknya sedang mengolok-olok agama Allah, ya kan, terus kita ikut tertawa gitu kan, saat itu juga kita terlibat dalam dosa pembatal keimanan. Nauzubillahi min dzalik. Dan hari ini orang mengolok agama gampang ditemukan apa sulit ditemukan? Hah? Gampang. Ada lagi contoh lain, Pak. Maaf, ayatnya tolong dicatat ya, jangan dikira saya cuma ngarang-ngarang saja. Surat At-Taubah 65-66. Itu kisah tentang seorang munafik ya di zaman Nabi ikut serta berjihad, Pak, ikut serta berjihad. Pulang dalam perjalanan dari medan jihad menuju ke Madinah, dia di tengah jalan sambil lelah gitu kan, ingin menghibur diri dan orang-orang sekitarnya, dia mengolok-olok Rasulullah. Dia mengolok-olok agama Allah, ya. Maka seorang mukmin yang mendengar itu langsung bilang, aku akan laporkan kepada Nabi. Lari dia menuju ke Nabi, kan itu kafilahnya panjang ya, kafilah mujahidinnya, sehingga dia lari mengejar Nabi. Begitu ketemu Nabi, dia sampaikan apa yang dia dengar dari si munafik itu. Kata Nabi, ayatnya sudah turun. Surat At-Taubah ayat 65-66 yang intinya adalah ya, qad kafartum ba'da imanikum, ya, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Karena apa? Karena mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul Allah, ya. Itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu contoh. Contoh lain lagi pembatal keimanan apa? Seorang mengaku muslim tapi dengan ringannya dan dengan yakinnya mengatakan semua agama sama. Semua agama baik, semua agama benar. Maaf Pak, ini kalimat-kalimat seperti ini bukan kalimat ringan Pak di sisi Allah Ta'ala. Ini kalimat very very heavy, berat. Dan ini membatalkan iman. Kalau nggak percaya silakan dicatat ayatnya, Ali Imran 19, Ali Imran 85, surat Al-Hijr ayat 2. Saya ulangi, Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Di Ali Imran 19 Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa iya Allah ngomong begitu, terus kita merasa lebih bijak dari Allah, lebih arif dari Allah, sehingga kita berani mengatakan, oh, semua agama sama. Bukan hanya Islam yang benar, bukan hanya Islam yang diridhai Allah. Dari mana berani ngomong begitu? Sedangkan ayatnya jelas-jelas mengatakan demikian. Nggak ada ayat Pak, sesungguhnya Allah ridha kepada semua agama. Nggak ada ayat itu. Itu Ali Imran 19. Ali Imran 85 bunyinya bagaimana? Faman yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai jalan hidup, din, agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Sulit memahami ayat ini? Tidak sulit memahaminya. It's very clear, sangat jelas. Allah sedang mengatakan Islam is the only one. Cuman Islam yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Satu lagi Al-Hijr ayat 2. Bunyinya apa? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim. Berarti dia telah salah memilih agama. Dan dikatakan berandai-andai seandainya dia dulu di dunia menjadi muslim, bukan jadi mukmin, Pak. Enggak, Pak. Terlalu jauh mengharapkan jadi orang mukmin, sekedar menjadi muslim saja. Sebab nanti di akhirat orang-orang yang sudah jadi penghuni neraka itu akan menyaksikan ada muslim-muslim tertentu ikut masuk neraka bersama mereka, tapi sampai waktu tertentu tiba-tiba diangkat, dikeluarin sama Allah Ta'ala dari neraka. Kenapa? Karena dia muslim yang masih ada kebaikannya, cuma karena sedemikian parahnya dia sehingga di dunia segala penyakit, penderitaan belum sanggup menghapuskan dosa dia, siksa kubur belum sanggup menghapuskan dosa dia, sehingga terpaksa di akhirat dia masuk jadi narapidana dulu, masuk neraka sekian waktu. Nah dia keluar nanti karena dia muslim. Nah orang-orang kafir tuh ngelihat, wah tahu gini gue juga jadi muslim dulu gitu. Tapi too late kan, sudah terlambat. Nah jadi hati-hati Pak. Hari ini ada ndak orang ngomong semua agama sama? Ada ndak? Nah itu. Dari mana ini ajarannya? Dari Yahudi Nasrani. Mereka menyebarluaskan sebuah faham hari ini namanya pluralisme, Pak. Faham ini mengerikan sekali karena ingin mengajarkan kita seolah-olah menganggap semua agama sama. It's not the same. Dan ingat Pak ya, kalaupun Allah mengatakan Islam itu satu-satunya yang Allah ridhai, itu bukan alasan untuk kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam keyakinan dan agama itu berbusung dada. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang Allah jamin diridhai itu Islamnya, bukan kitanya. Kita muslim Pak. Muslim itu penganut.
Yang namanya penganut kadang bisa konsisten dengan Islam, kadang bisa error dari Islam, ya kan? Itu terpulang kepada kita. Bisa nggak kita konsisten dengan Islam? Kalau kita konsisten dengan Islam, barulah kita insya Allah juga selamat nantinya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau cuma sekedar ngaku saja Muslim, tapi kelakuan nggak ada bedanya dengan Yahudi Nasrani, ya gimana jaminannya di akhirat nanti? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu, yaitu Ad-Dajjal, ya. Nah, ini kajian tentang fitnah akhir zamannya. Sekarang kita masuk tentang takwa. Ada ayat surat Al-Anfal ayat 29 di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa arti furqan? Apa arti furqan? Pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara ma'ruf dan mungkar, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, ya. Jadi kita ini bertakwa supaya kita memiliki furqan, Pak, hidup di dunia ini. Karena di dunia ini banyak sekali upaya-upaya dari musuh-musuh Allah, syaitan dan konco-konconya, untuk membuat kita nggak bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kita diarahkan untuk menganggap yang benar itu salah, yang salah itu benar. Kita disuruh menganggap yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kita disuruh menganggap bahwa yang sunnah itu bidah, yang bidah itu sunnah, gitu. Ya, itulah kerjaan syaitan. Ya, memang syaitan tujuannya adalah ingin menyesatkan kita dari siratal mustaqim. Makanya khatib Jumat tidak dikatakan sah khutbah Jumatnya kalau nggak ada nasihat untuk bertakwa kepada jamaahnya. Dan ayat yang paling sering dikutip adalah surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Supaya apa? Supaya lahir sebenar-benarnya furqan. Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, dan seterusnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah ayat 3, ini ayat termasuk turun diwahyukan pada Nabi menjelang Nabi wafat. Berarti tugas Nabi sudah mau selesai. Nah, apa kata Allah dalam ayat ini? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir untuk mengalahkan agama kalian. Agama kalian apa? Islam. Jadi orang kafir itu sudah berputus asa mengalahkan Islam. Karena menjelang wafatnya Nabi, Islam itu makin hari makin memperlihatkan kelengkapan ajarannya, kesempurnaan ajarannya di semua bidang kehidupan. Sehingga orang-orang kafir itu akhirnya ciut hati mereka. Wah, udah deh, kita nggak bisa ngalahin Islam nih, gitu. Tapi ingat, ya, mereka berputus asa mengalahkan agamamu, bukan berputus asa mengalahkan kamu, ya. Ingat, kita ini bukan Islam, kita ini Muslim. Muslim itu penganut ajaran Islam. Yang namanya Muslim kadang bisa kuat, kadang bisa lemah. Tapi kalau Islam itu sendiri, it's perfect. Islam itu sudah sempurna. Nggak ada celaknya, nggak ada sisi lubang-lubangnya yang bisa diutak-atik, nggak bisa. Yang bisa diutak-atik siapanya? Penganutnya bisa diutak-atik. Ya. Terus kata Allah selanjutnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah kusempurnakan agamamu untukmu, ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan sudah kuridhoi, kustempel, kulegalisir Islam sebagai jalan hidup bagi kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna, Pak. Dia tidak memerlukan bantuan dari mana-mana lagi, dia sudah sempurna. Ada ungkapan al-Islamu dinun syamilun kamilun mutakamil. Islam itu agama yang komprehensif. Komprehensif itu artinya lengkap, mengurus seluruh urusan, dari maaf buang air kecil sampai menata kehidupan bernegara antar bangsa bahkan. Itu lengkap. Dan dia din yang syamil dan kamil dan sempurna. Nggak ada cacat celaknya, nggak ada kekurangannya. Islam itu sempurna. Ya bagaimana nggak sempurna, datang dari Allah. Dan mutakamil. Mutakamil itu artinya apa? Saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Makanya Islam itu nggak bisa diterapkan sepotong saja, nggak bisa. Dia harus diterapkan seluruhnya, Pak. Baru kelihatan tuh Islam itu dengan segala, ya, kecemerlangannya.
Hari ini kan kita berislam kan masih sepotong-sepotong, Pak. Makanya dia sulit bisa tampil kecemerlangannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu, orientasi hidupmu dengan lurus kepada agama Islam ini. Jadi nengok ke Islam itu, Pak, jangan cuma ngelirik, Pak. Harus benar-benar sepenuh perhatian, fokus penuh kepada Islam itu. Jangan Islam cuma dilirik terus yang lain juga dilirik terus dicampur-campur, ya kan? Jadilah entah ajaran apa gitu, ya. Nah, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah, disebabkan Allah telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Makanya kadang-kadang Islam itu dijuluki dinul fitrah, agama fitrah, Pak. Agama fitrah. Jadi kita manusia ini kalau ingin terpelihara fitrah kita, ya hadapkan wajah kepada Islam secara penuh, ikuti Islam secara penuh, niscaya kefitrahan kita terpelihara sampai wafat. Makanya ada hadis bunyinya begini, kullu mauludin yulalu alal fitrah. Tiap-tiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Semua orang, Pak, ya, waktu baru lahir Bill Gates itu fitrah juga, Pak, waktu baru lahir gitu. Maka kedua orang tuanya lah fa'abawahu yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudikah, yunassiranihi, nasranikah, au yumajjisanihi, atau penyembah berhala api, majusi. Dan uniknya dalam hadis ini nggak disebut atau menjadikan dia muslim. Kenapa nggak disebut? Karena kalau sejak lahir orang tuanya menanamkan nilai-nilai fitrah Islam, dengan sendirinya fitrahnya terpelihara, nggak perlu disebut lagi. Bahwa Islam itu agama fitrah. Jelas ya? La tabdila li khalqillah, nggak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Islam ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Islam nggak akan berubah sampai kapanpun. Manusia juga nggak akan berubah sampai kapanpun. Manusia itu dari dulu sampai sekarang sampai nanti, kalau lapar kudu makan, kalau haus kudu minum, kalau sudah dewasa muncul kebutuhan biologis seksualnya kudu apa? Kudu nikah, ya kan? Dan nikahnya dengan siapa? Dengan lawan jenisnya. Nggak bisa dengan yang sejenis, nggak bisa. Itu nggak fitrah. Itulah. Makanya Bani Adam ini berkembang biak dari Adam dan Hawa, bukan dari Adam dan Ismail, ya kan? Bukan dari Eva dan Hawa, ya kan? Jelas laki dan perempuan. Maka jangan sekali-kali ikut-ikutan dengan pemikiran bahwa boleh-boleh saja LGBT. Nggak bisa, Pak, itu nggak fitrah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, namun demikian Islam yang dianut oleh manusia-manusia yang kadang bisa kuat, kadang bisa lemah ini, bisa terurai, bisa terlepas simpul demi simpul. Dan itulah yang terjadi tahun 1342 Hijriah. Islam itu sudah berdiri mentereng, Pak. Lengkap semua, simpul-simpulnya tampil ke permukaan dunia ini dengan segala kedikdayaannya. Tapi karena kelemahan manusia muslim yang berusaha menjaganya, apa yang terjadi? Simpul itu terurai satu demi satu. Nah, saudaraku rahimakumullah, kata Nabi, sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul, one by one, satu demi satu. Setiap kali satu simpul terurai, terlepas, ya, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Itu lepas lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Nah, yang paling awal terurai urusan hukum. Yang paling akhir terurai urusan sholat. Makanya begitu tahun 1924 runtuh, ya, Kesultanan Utsmani Turki, yang berarti khilafah terakhir runtuh, umat Islam sudah nggak punya naungan yang menaunginya lagi, ya. Akibatnya apa? Negeri-negeri kaum muslimin berlomba-lomba menanggalkan hukum Islam sebagai hukumnya, tapi pakai hukum sekuler. Dimulai dari mana? Ya dari yang paling awal, perongkolannya di mana? Di Turki. Republik Turki modern yang didirikan oleh si Mustafa Kemal itu, sang pengkhianat luar biasa, laknatullah alaihi itu menjadi negara berfondasikan hukum sekuler. Tadinya hukum Islam. Dan itu nggak hanya terjadi di Turki, di negeri-negeri muslim lain juga terjadi. Dan umumnya hukum mana yang dipakai? Hukum mantan penjajahnya. Mesir misalnya, tadinya dijajah Inggris, ya kan? Setelah Inggrisnya terusir, ya kan? Hukum Inggris dipakai. Masih ada sih adat istiadat setempat, hukum Islamnya sedikit-sedikit dipakai, tapi intinya sudah bukan hukum Islam yang menaunginya. Ada satu negeri pernah dijajah Belanda, Pak, ya kan? Belandanya terusir, hukum Belandanya diawetkan. Gitu. Ada sih adat istiadat setempat masih dipakai, ya kan? Hukum-hukum Islam sana sini masih dipakai, tapi intinya sudah bukan hukum Islam lagi yang menaungi masyarakat itu. Nah, itu hukum, Pak.
Tapi mereka nggak puas, mereka grogoti lagi. Bagaimana supaya umat Islam berpolitiknya bukan politik yang Islami lagi, ya kan? Sehingga sekarang kita bingung lihat politik yang dikelola oleh mereka-mereka yang secara status ngakunya Muslim, tapi kok ini politik apa ini? Di bidang ekonomi bahkan ribawi yang didatangkan, diperkenalkan, ya. Di bidang budaya, budayanya sudah budaya bukan budaya Islam yang mengajak kita untuk zikrullah, mengingat Allah, tapi budaya hedonis, budaya hawa nafsu menjadi Tuhan. Sehingga berbagai produk budaya, hiburan-hiburan tidak mengajak kita ingat Allah, tapi fiktor, pikiran-pikiran kotor. Di bidang pendidikan sudah bukan pendidikan Islam lagi, pendidikan sekuler. Makanya banyak orang tua nggak lagi bersemangat anaknya mau dia didik jadi ulama. Pinginnya kalau nggak jadi tukang dokter, tukang insinyur. Gitu. Karena sudah berpikirannya pendidikan sekuler. Bidang medis, ya kan, dulu tibun nabawi, pengobatan cara Nabi, semua muslim sadar, wa idza maritu fahuwa yashfin, apabila aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Tabib itu cuma sekedar perantara yang membantu, dan tabib tidak bisa memastikan ini bakal sehat apa enggak, ini bakal hidup apa mati, gitu, nggak bisa memastikan. Tapi dalam sistem medis modern sekarang ini, dokter is everything, kalau nggak bisa dikatakan playing God. Sehingga ada dokter berani-beraninya dia mengatakan, Pak, maaf Pak, setelah kami lihat hasil ronsen Bapak, diagnosa ini itu, kelihatannya umur Bapak tinggal 3 bulan. Pernah nggak dengar dokter ngomong gitu? Ya. Berani kali dia. Hidup mati di tangan dia apa? Iya nggak? Ya. Ini sistem modern Pak sekarang ini. Jadi simpul medis sudah copot, medis Islami sudah copot. Nggak dikenal lagi. Justru ketika orang mengajak kembali kepada Tibun Nabawi dianggap aneh gitu. Dianggap mana uji klinisnya, mana ini, mana itu, ya kan? Wah, berisik banget gitu mempermasalahkan. Sehingga nggak bisa enggak, pokoknya solusi buat virus ini mesti vaksin. Gitu. Haji, sejak kapan? Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, satu persatu simpul sudah copot. Selama ini kita udah menyaksikan Pak di depan mata kepala kita, tapi ternyata simpul terakhir Pak. Simpul terakhir sekarang bahkan kita saksikan di depan mata kepala kita. Kok hilang? Sebentar, kita coba lihat dulu. Oh, pindah Pak. Bergeser. Maaf. Muncul lagi. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bismillah. Ya, kita teruskan saja ya. Mohon maaf, nggak terpengaruhkan dengan tidak adanya slide-nya nanti slide-nya bisa saya WhatsApp ke pengurus insyaallah ya. Nah, jadi Nabi mengatakan simpul paling awal tuh hukum, yang paling akhir sholat ya. Dan kita sudah menyaksikan politik, ekonomi, budaya, pendidikan sudah copot nih simpul-simpulnya. Nah, sekarang yang sedang kita saksikan di depan mata kepala kita simpul sholat Pak ya. Anda tahu bahwasanya ada kaidah fikih. Mungkin kita nggak pernah dengar asli bahasa Arab kaidah fikihnya, tapi kita sudah tahu ininya, esensinya. Kaidahnya berbunyi al-aslu fil ibadati al-hadhar. Hukum asal ibadah itu adalah terlarang, haram. Kalau bahasa yang sering kita dengar, semua ibadah pada dasarnya haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya urusan ibadah Pak, ibadah mahdoh, ibadah ritual seremonial, itu nggak boleh dikarang-karang Pak. Dia sepenuhnya harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Dan salah satunya contohnya sholat ya. Contoh lain adalah fikih jenazah ya kan, fikih umroh, fikih haji ya kan, itu semua ibadah mahdoh, harus ngikutin aturan syariat. Nggak boleh kita karang-karang Pak. Nggak ada yang namanya pintu inovasi, pintu kreativitas, itu nggak ada.
Ya, dan ini sudah kita paham dari dulu, Pak. Sebaliknya muamalah, urusan antar manusia, itu hukum asalnya apa? Mubah, semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Jadi kalau kita mau jual beli, mau bisnis, ya kan, silakan berkreativitas dalam jual beli, dalam bisnis, cara marketingnya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai melanggar yang dilarang, gitu saja. Tapi kalau ibadah sebaliknya, ibadah nggak boleh dikarang-karang, Pak. Saya mau beribadah kepada Allah, mau beribadah, saya bikin cara sendiri sambil posisinya yoga misalnya gitu. Ya nggak boleh, itu nggak boleh. Sedangkan Nabi dalam urusan salat itu mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Itu kalau sendirian, Pak. Nah, kalau rame-rame, salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Itu jelas. Ya. Itu pakemnya begitu. Nah, sekarang ada hadis berbunyi, kami didatangi oleh Nabi waktu mau salat, ya, oleh para sahabat nih hadis ini. Beliau datang mengusap bahu-bahu kami dan dada-dada kami, seraya berkata, la takhtalif sufufukum fatakhallaf qulubukum. Janganlah kalian berselisih dalam shaf kalian sehingga kalian berselisih hati kalian. Berselisih shaf itu maknanya apa? Jangan sampai shafnya tuh belok-belok gitu ya, dari segi nggak lurus, dan juga jangan ada celah-celah gitu, harus rapat shaf itu. Hanya dengan cara itulah hati kita ini akan rapat, akan kuat satu sama lain. Dalam hadis yang lain lagi dikatakan oleh Nabi, qimus sufufa wa hazu bainal manakibi wasuddul khalal. Tegakkanlah shaf-shaf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, kemudian tutuplah celah-celah di antara kalian. Itu perintah dari Nabi. Begitu Nabi memerintahkan, begitu mestinya kita ikuti. Terus selanjutnya apa kata Nabi? Lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Maksudnya begini, misalnya Anda di shaf kedua, di shaf depan Anda lihat ada celah nih, tapi celahnya sempit, cuman muat Anda masuk situ. Masuklah dengan lemah lembut. Ya, jangan sampai kanan kiri Anda merasa tersakiti. Gitu. Bahkan selanjutnya apa kata Nabi? La tadharu furujatin lisyaitan, dan janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jadi tadi Nabi sudah bilang ya, tutuplah celah-celah. Nah, sekarang Nabi jelaskan kenapa harus ditutup. Jangan dibiarkan, karena celah-celah itu menjadi tempat nongkrongnya syaitan. Pernah sahabat sholat berjamaah di belakang Nabi, ada sedikit celah, sedikit aja, Pak. Ya kan? Selesai sholat Nabi bilang, aku tadi melihat ada syaitan berupa anak domba nyelip di antara kalian. Kalau sekarang kira-kira anak domba atau kakek domba nih? Gitu, gajah-gajah kali ya. Gitu. Sekeluarga lagi ya kan, kakek moyangnya, nenek, kakek mantunya semua, cucunya hadir di situ. Ya kan? Artinya apa? Artinya Nabi itu mengingatkan, ya kita sadar kalau kita tuh sholat berjamaah, ini kumpulan orang beriman, Pak. Jangan dibuka celah untuk setan hadir di situ. Gitu. Selanjutnya apa kata Nabi? Ini yang mengerikan. Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung shaf, Allah menyambung dia. Barang siapa memutus shaf, Allah putus dia. Ini urusan apa? Urusan rahmat, Pak. Alangkah ruginya kita merasa sudah pulang dari sholat berjamaah dari masjid itu kan, padahal ternyata di mata Allah kita memutus rahmat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Rugi sekali. Selanjutnya apa kata Nabi? Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Mengapa kalian tidak berbaris bersaf sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah? Bingunglah para sahabat mendengar itu kan, mereka bertanya, bagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Allah? Kata Nabi, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf. Mereka berlomba ingin ada di shaf depan, shaf awal, dan mereka saling menempel satu dengan lainnya. Jadi Nabi itu bangga kalau melihat umatnya, shafnya itu, sholatnya seperti para malaikat. Dan kita pun harusnya memiliki kebanggaan itu. Terus, nah ini sayang nih nggak bisa terlihat ininya, ya kan, saya cuma bisa lihat untuk yang depan-depan saja. Kok jadi mirip gitu? Yang sebelah kiri itu jelas kaum muslimin, yang kanan itu bukan kaum muslimin, tapi mirip sekarang, Pak. Mirip betul, ya. Tuh yang berikutnya juga mirip betul, ya. Ini nanti saya share ya WA-nya. Tuh, berdirinya juga mirip. Berdirinya juga mirip. Gitu. Nah, sementara, ya, kenapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Ya, ini foto
Zaman normal dulu, Pak. Sekarang kan zaman abnormal, Pak. Ya, saya nggak mau bilang yang new normal, ini abnormal, Pak. Ya kan? Zaman normal dulu, ya kan, wanita sholat tuh, masya Allah, ya kayak malaikat gitu. Rapet. Rijal, laki-lakinya juga rapet, begitu. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, hadis berikutnya ini yang paling membuat saya risau. Ya, dan saya wajib menyampaikannya. Ya. Nabi pernah mengatakan, ya, Abu Hurairah mengatakan, tatkala Rasulullah SAW datang ke kuburan, beliau berdoa, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai ahli kubur dari kalangan kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku senang sekali apabila aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat tanya, bukankah kami saudara-saudaramu? Oh tidak, kalian sahabat-sahabatku. Terus para sahabat nanya lagi, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang datang nanti, yang belum datang? Terus kata Nabi, nanti di hari berbangkit, tahukah kalian, kalau kita punya kuda yang kepalanya bercahaya, kaki-kakinya bercahaya, tangannya bercahaya, ada di antara kuda-kuda yang hitam, kelihatan nggak kuda kita? Bisa nggak kita kenali? Bisa. Nah, kata Nabi, nanti di hari berbangkit, aku akan berdiri di samping telaga. Jadi telaga itu isinya air yang murni, yang jernih. Nabi akan bagi-bagi itu kepada setiap muslim. Ya. Dan Nabi mengenali dengan bekas wudunya itu, ya, cahaya mukanya, tangannya, kakinya bekas wudu, yang berarti bekas sholat. Nabi panggil-panggil mereka, kemari, kemari. Tapi ada sebagian orang, kata Nabi, dipanggil, dihalau sama malaikat, dijauhin, dipanggil lagi sama Nabi, karena Nabi tahu betul ini muslim, ada tanda-tanda wudunya, yang berarti juga sholat waktu di dunia. Tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Akhirnya Nabi mendengar itu, yang asalnya dipanggil-panggil, Nabi bilang, sohkan, sohkan, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Jangan sampai kita terkena hadis ini dengan kita sepenuh hati, ya kan, ikut dengan satu aturan yang entah datang dari mana awalnya. Tapi yang pasti dalam surat Al-Ma'idah ayat 82 Allah terangkan ada musuh di tengah-tengah umat manusia ini terhadap kita orang beriman. Kata Allah, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian orang beriman adalah satu, kaum Yahudi, dan dua, kaum musyrik. Dan ingat, yang mimpin dunia sekarang Yahudi. Nah, Nabi terangkan dalam sebuah hadis, innal yahuda qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya kaum Yahudi udah bosan dengan agama mereka, dan mereka itu hasad, kaum yang hebat hasadnya, terutama pada kita kaum muslimin dalam 3 perkara. Perkara pertama apa? Raddis salam. Kebiasaan umat Islam kalau berjumpa mengucapkan assalamualaikum dibalas. Nah, balasan waalaikumsalam ini bikin hasad kaum Yahudi. Yahudi paling nggak senang melihat umat Islam saling berukhuwah Islamiyah. Nggak senang mereka. Ada hadis Nabi, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kalian kepada saudaramu itu sedekah. Nah, Yahudi pengennya itu nggak kelihatan tuh, dengan cara diharuskan pakai penutup senyum kita. Gitu. Senang mereka senang. Nggak kelihatan tuh sedekah satu sama lain muslim. Makanya saya punya kebiasaan, Pak, kalau pergi belanja sekarang di toko, ya kan, saya pakai ini. Selesai udah jual beli, selesai udah transaksi, Pak, saya lagi senyum loh, Pak. Gitu, saya ingatkan dia. Gitu. Kenapa? Karena kita harus membiasakan ukhuwah, Pak, di antara kita. Itu yang pertama. Itu hasad sekali Yahudi dengan kebiasaan muslim membalas ucapan assalamualaikum saudara muslim. Yang kedua, iqamatis sufuf. Kebiasaan umat Islam disiplin dalam mengatur shaf mereka. Lurusnya dan rapatnya. Oh, itu Yahudi itu hasadnya luar biasa sama kita. Kalau udah ngelihat kita tuh sholat, ya kan, dirapihin dulu softnya itu. Oh, hasad sekali mereka. Makanya mereka sekarang yang paling senang menyaksikan apa yang terjadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Oh, senang sekali mereka. Ini baru nih, bener nih. Gitu. Senang mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada seorang muslim mewawancarai seorang komandan militer Amerika. Dia tanya gini, Pak Komandan, kalau menurut Anda, jika ada 1 juta orang, mereka tadinya sedang macam-macam kegiatan, tiba-tiba
Anda perintahkan mereka untuk bikin barisan yang rapih gitu. Kira-kira membutuhkan berapa lama? 1 juta orang ya, kata dia. Oh, ya kira-kira 1 bulan lah, kata dia. Ini komandan ya. Dan komandan ini membayangkan ini 1 juta orang ini prajurit semua Pak, udah terbiasa disiplin. Habis dia jawab 1 bulan, dikasih lihat video orang sedang haji di Mekah, di Masjidil Haram. Haji normal ya, bukan haji sekarang. Gitu, rame betul loh, lagi keliling tawaf, ada yang di luar tawaf sedang doa, ada yang sedang sholat sunnah, ya kan, macam-macam kan. Begitu azan berkumandang, itu yang bertawaf berkurang jauh, tetapi masih ada yang tawaf kan. Begitu qomat, cuman dalam waktu 1 sampai 2 menit rapi semua, bengong tuh dia. Nah Yahudi itu amat hasad sama kita Pak, dalam kemampuan disiplin kita dalam lurusnya shaf dan rapatnya shaf kita. Itu mereka geram sekali. Dan yang ketiga, apa yang mereka hasadi dari kita? Wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Dan ucapan kaum muslimin di belakang imam salat mereka dalam salat-salat wajib, yaitu kata-kata amin. Maksudnya salat yang jahar ya, salat maghrib, salat isya, salat subuh dan salat Jumat. Ya. Itu makin keras suara aminnya, makin hasad itu Yahudi. Makanya mereka berusaha, dan sekarang sedang terjadi ini proses usaha itu. Masjid-masjid yang biasanya bisa nampung 1000 orang, sekarang nampungnya cuma 300 orang. Ya kan? Otomatis dong suara aminnya mengecil. Senang mereka. Nah sekarang pertanyaannya, untuk kesenangan siapa kita melakukan ibadah sholat berjamaah kita sekarang ini? Ya kan? Saya tidak bermaksud membuat bapak dan ibu galau, ya kan? Tetapi saya berkewajiban sebagai dai menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena saya tidak mau ada seorang pun di antara kita diusir oleh Nabi dari telaganya, gitu ya. Ya, jadi maaf kalau mungkin tadi ada yang memperhatikan atau tidak, saya sudah disiapkan tempat di depan, tapi saya sengaja begitu komat ke belakang karena saya ingin sholat rapat dengan anak saya yang ikut, yang jualan buku tuh, ya kan? Karena saya nggak bisa ngatur orang lain Pak, tapi saya bisa ngatur yang di bawah tanggung jawab saya. Gitu. Karena saya ingin menunjukkan di depan Allah, ya Allah, sekalipun dunia sekarang sudah banyak meninggalkan sunnah nabimu, aku akan mengatakan diriku tetap bagian dari sunnah nabimu. Ya, dan ada hadis Nabi mengatakan, wudittu an alqi ikhwani, aku rindu sekali ketemu saudara-saudaraku. Para sahabat nanya, alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, la antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang nanti datang di akhir zaman gak ketemu aku, gak ngelihat aku, tapi mereka cinta dan taat padaku sebagaimana kalian cinta dan taat kepadaku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan di hari-hari seperti itu ketika mereka tetap konsisten mengerjakan satu amal saja yang sesuai sunnahku, nilai amalnya seperti nilai 50 orang. Sahabat nanya, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah Ta'ala. Ya, jadi the choice is yours, pilihan ada di tangan saudara sekalian, ya kan? Tapi yang pasti kita adalah umat yang biar bagaimanapun kaidah kita akan berubah. Urusan ibadah haram untuk dikarang-karang. Ya, kalau urusan muamalah silakan, itu terbuka pintu-pintu ijtihadnya, pintu-pintu kreativitasnya, ya kan? Dan kita justru sekarang inilah waktunya untuk menyatakan, memperlihatkan di depan Allah, ya Allah, aku tetap berpihak kepada Engkau dan Rasulmu, sekalipun banyak manusia yang hari ini ya kelihatannya dengan 1001 alasan lebih condong berpihak kepada yang lain. Terserah, ya kan? Tetapi yang jelas, dan ingat ya Pak ya, hari ini salah satu senjata yang mereka pakai itu ada apa? Rasa takut kepada selain Allah. Itu yang mereka pakai sekarang senjatanya. Dan aneh Pak, kita disuruh takut sama kematian. Umat Islam nggak pernah takut dengan kematian Pak. Kalaupun kita takut dengan kematian, kita itu takut dengan mati konyol Pak, mati su'ul khatimah, itu yang kita takuti. Nah alangkah anehnya kalau justru kita takutnya dengan su'ul khatimah, kita mengerjakan hal-hal yang berpotensi kita matinya su'ul khatimah. Kan ngeri. Gitu. Karena kita sedemikian takutnya dengan kematian diarahkan sama mereka. Ya kalau mereka takut dengan kematian memang sudah begitu. Ya orang mereka nggak ngerti akhirat, mereka ngertinya cuma dunia kan gitu. Tapi kita nggak mungkin Pak. Ya. Makanya ada satu pertanyaan besar saya yang entah siapa yang bisa menjawab. Kalau kita baca statistik COVID sekarang ini Pak, ya, itu yang namanya jumlah meninggal jauh lebih sedikit daripada jumlah yang sembuh Pak. Tapi saya heran kok jumlah yang sembuh begitu banyak, nggak pernah diterangkan sembuhnya itu gimana ceritanya gitu. Yang dijelaskan, yang selalu digambar-gambarkan adalah yang meninggalnya, sehingga yang timbul tuh
Kalau ada anggota keluarga diperiksa PCR, diperiksa rapid test ternyata positif COVID, oh udah deh mati nih keluarga gue, gitu. Padahal tidak Pak, orang potensi sembuh itu besar sekali potensi sembuh. Dan nggak pernah diceritain kan sembuhnya kenapa gitu loh. Kenapa nggak dipelajari aja gitu loh, yang rata-rata sembuh itu kenapa ya sebabnya kan gitu. Itu disebarluaskanlah ke masyarakat supaya kalaupun misalnya kena COVID ya sudah kayak kena flu aja gitu, gimana cara nangani ini udah tahu kan gitu ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini tidak membuat Anda menjadi makan nggak kenyang, ya tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi disadarkan kembali. Ini upaya saya untuk ya istaiqidz, bangunlah, bangkitlah dari suasana yang mungkin sadar tidak sadar kita sedang tertidur selama ini, karena sesungguhnya mereka tidak senang kalau kita hukumnya hukum Islam, politiknya politik Islam, ekonominya ekonomi Islam, budaya Islam. Nah, satu persatu udah dicopot nih, Pak. Nah, sekarang yang terakhir sedang mereka ya lansir langkah terakhir ini, yaitu sholatnya dirubah oleh umat Islam sendiri atas arahan mereka, ya kan? Ini mereka yang mengarahkan, Pak. Saya nggak mau ribut dengan para ulama fikih, saya nggak mau ribut dengan pemerintah, bukan. Saya tahu ini ujung-ujungnya siapa biang keroknya, ya kan? Ya tadi yang sudah digambarkan dalam hadis tadi, ya kan, yang nggak senang melihat kita berukhuwah Islamiyah, yang nggak senang melihat kita disiplin dalam ngatur shaf, dan yang nggak senang kita suara aminnya keras terdengar, ya, karena menandakan ramainya jamaah yang sholat di belakang imam wajibnya, imam sholat wajibnya. Demikianlah, sebelum saya tutup, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin mendalami ilmu tentang akhir zaman, ada anak saya menyediakan buku-buku tentang akhir zaman, barangkali ada yang tertarik silahkan bisa dilihat di sana dan diambil, dipesan, dibeli, ya. Saya cukupkan sampai sekian Bapak, ya. Kita langsung tutup atau ada tanya jawab? Mungkin ada satu pertanyaan dari jamaah sekalian, memang waktunya sudah habis. Waalaikumsalam. Tentang zaman, mungkin kira-kira promotor dari zaman film ini sekarang siapa? Ya, tempatnya dolar Amerika. Kita sudah Promotor apa Pak? akhir zaman yang sekarang menguasai dunia. Kaum Yahudi dan Nasrani. Tadi di sana ada gambar dolar Amerika. Jadi kita sudah kira-kira bisa menebak. Arahnya adalah memang pusatnya dari sana. Lalu kita lihat sekarang terakhir ini ada negara Cina yang sanggup yang mengimbangi kekuatan Amerika, bahkan menentang kekuatan mereka. Ini menurut bagaimana? Waalaikumsalam. Saya langsung jawab. Oke. Jadi ada ungkapan al-kufru millatun wahidah, ya. Kekufuran itu milahnya satu, Pak. Ya, milahnya satu, agamanya satu, gitu. Jadi dia boleh jadi kelihatan antagonis, ya kan, bertentangan satu sama lain, tapi mereka punya satu kesamaan. Kalau sudah ngadepin kaum beriman, mereka tiba-tiba satu barisan. Gitu. Nah itu saja pemahaman kita tentang masalah ini. Dan lagi kalau kita kembalikan ke surat Al-Maidah 82 tadi, itu persis sekali yang Allah katakan, sungguh ya Muhammad, engkau akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah satu kaum Yahudi dan dua kaum musyrik. Kan mereka musyrik, ya. Sekalipun ada judul modernnya komunis gitu kan, tapi intinya musyrik. Makanya mereka tingkat kesadisannya kepada saudara-saudara muslim kita di Xinjiang tuh dahsyat sekali gitu. Jadi kalau saya membayangkan sistem Dajjal ini kayak koin, Pak, ada dua sisi. Ada sisi koin sistem Dajjal barat, ada sisi koin sistem Dajjal timur, tapi sama-sama sistem Dajjal. Dan kalau kita bicara pendekatan, ya, pendekatan sistem Dajjal yang timur, ya, itu pendekatannya pendekatan hardcore, Pak, kasar, gitu. Cina, India kepada umat Islam itu kasar, Pak, dalam upaya berangusnya itu kasar. Tapi kalau Barat, ya kan, itu pendekatannya persuasif, ya, lewat ghazwul fikri, lewat perang opini,
Lewat pendekatan yang membuat si muslim atau kaum muslimin merasa justru sedang disayang-sayang, sedang dielus-elus, padahal diam-diam lagi dimasukin ke dalam perangkap kemurtadan. Gitu. Nah kalau yang timur, ya kan, pendekatannya pendekatan yang jelas gitu, ya kan. Makanya kita gampang untuk timbul emosi kita ngelawan Cina, ngelawan India tuh gampang, Pak. Tapi kalau ngelawan Barat, ya kan, kita kayak wah ada kebaikannya juga ini, ya kan, saya juga diajarin ini, saya dibantu ini, saya dibantu ini, kan gitu. Ya padahal intinya sawa'un alaihim, sama aja mereka. Ya, ujung akhirnya seperti yang Allah sebutkan, silahkan dicatat Al-Baqarah 217. Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi itu, kafir yang memerangi kita umat Islam dan Islam ini, tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Nah, cuman cara memurtadkannya ada yang caranya sambil senyum-senyum gitu kan. Ada yang caranya sambil wajahnya udah wajah menakutkan gitu. Ya kan, dimasukin kamp konsentrasi, ya kan, dimasukin tempat yang wah udah dicabut apa kuku-kukunya pakai tang dan sebagainya gitu. Tapi intinya sama. Yang satu pakai carrot, yang satu pakai stick, yang satu pakai wortel, yang satu pakai tongkat, mukulin gitu, ya kan. Tapi ujung akhirnya adalah tidak akan mengajak kita menuju ridha Allah, tetapi akan menjalankan strateginya iblis. Apa itu? Ya Allah, karena engkau sudah menghukum aku sesat, aku akan sesatkan umat manusia ini sebanyak-banyaknya dari jalanmu yang lurus. Nah itu rumusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara kita. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk diberkahi Allah Ta'ala. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah bagi kita yang menuntut ilmu semata mengejar ridhonya dan juga mengajarkan ilmu semata mengejar ridhonya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.